disciples, transforming lives. Saudara, hari ini saya memberikan tema kebangkitannya mengubahkan duniaku. Bapak Ibu Saudara, iman kekristenan kita itu bukanlah iman yang berupa dongeng. Kebangkitan Yesus itu nyata. Bahkan itu tercantum di dalam fakta sejarah, dan bahkan kebangkitan Yesus itu bukan hanya dituliskan oleh orang-orang yang tidak menyaksikan, tapi kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak saksi mata. Ada Maria Magdalena, Tuhan menampakkan diri juga kepada Petrus, kepada 12 murid di dalam beberapa occasion, beberapa kejadian. Ada yang berjalan menuju ke Emmaus, 2 orang yang misterius. Lalu Yesus naik ke sorga juga disaksikan oleh 500 pasang mata. Menyaksikan Yesus naik ke sorga. Berarti iman kita di dalam kekristenan itu bukanlah dongeng. Ini bukan sekedar agama yang diciptakan oleh manusia, tidak. Tuhan atau Yesus tidak pernah membawa agama. Tapi Yesus membawa kebenaran, membawa sebuah jalan menuju keselamatan, membawa sebuah jalan menuju hubungan yang nyata dengan Allah yang hidup. Yesus mati untuk tebus dosa kita. Tapi kematian Yesus itu akan sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Itu sebabnya kebangkitannya itu adalah kemenangan, katakan amin. Itu membuktikan bahwa Tuhan atau Yesus itu bukanlah pembohong. Di muka bumi, Yesus itu menceritakan atau bahkan menubuatkan, dan itu diketahui oleh banyak orang termasuk ahli-ahli Taurat. Yesus bernubuat bahwa aku akan merobohkan bait suci ini dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Mereka tahu yang dimaksudkan itu adalah nubuatan bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit. Berkali-kali Yesus memperingatkan murid-muridnya bahwa anak manusia akan menderita, disiksa, lalu dia akan mati, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan kebangkitannya itu tercatat oleh banyak saksi. Saksi mata yang membuktikan bahwa Yesus betul-betul hidup. Katakan amin. Zaman dulu gak ada video, zaman dulu gak ada handphone bisa direkam. Zaman dulu orang kalau menganggap sebuah perkara itu sah, yaitu ketika ada 2-3 orang saksi, maka perkara itu menjadi sah. Saksi mata. Sedangkan Yesus ini di hadapan ratusan orang Yesus menampakkan diri. Ada amin? Jadi ini adalah sebuah kisah yang tidak terbantahkan. Dari sudut pandangnya Maria Magdalena, dia punya sudut pandang sendiri, kesaksiannya, apa yang dia lihat. Petrus, semua rasul-rasul, bahkan 500 orang-orang percaya, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, termasuk satu orang yang bernama Thomas, seorang yang ragu-ragu, diizinkan Tuhan untuk mencucukkan tangannya, meraba tangan yang berlobang paku, lambung yang lobang karena tusukan. Membuktikan bahwa kebangkitannya bukan dongeng, katakan amin. Kebangkitannya harus membawa perubahan dalam kehidupan kita. Kalau saudara anak Tuhan, orang Kristen, percaya kebangkitan Yesus, harusnya itu betul-betul mengubah kehidupan kita. Kita nggak boleh ikut Yesus itu sekedar agamawi. Hanya ke gereja karena kita Kristen. Tapi nggak ada perubahan hidup. Kalau demikian maka kita ini jauh dari yang namanya kuasa kebangkitan. Yesus sudah bangkit, kuasa kebangkitannya nyata, tapi sayangnya banyak orang Kristen hidup di dalam kekalahan, kelemahan, dan hidupnya nggak pernah berubah. Hidup kita harus mengalami perubahan. Katakan amin. Kita akan lihat sama-sama Markus pasal yang ke-16. Kita baca mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca, saya akan bacakan 1 sampai 8, nanti kita akan go through ayat per ayat, saya akan jelaskan. Setelah lewat hari Sabat, kapan itu hari Sabat? Hari Sabat itu mulai dari Jumat malam jam 6 kurang lebih. Ya, bisa
17 sekian-sekian kalau Anda pakai handphone, ya coba cek aja kapan start hari Sabat di Indonesia. Misalnya kalau Anda ngikutin hari Sabat, itu hari Jumat malam jam 17 sekian, mau jam 6 sore. Sampai keesokan harinya 24 jam. Jadi dari malam Sabtu sampai Sabtu malam, itulah hari Sabat. Setelah lewat hari Sabat, jadi Yesus itu mati jam berapa? Jam 3, lalu jam 6 sore itu sudah mulai hari Sabat. Gak boleh ada orang melakukan apapun. Jadi sebetulnya Yesus itu kematiannya di kuburnya itu buru-buru, saudara. Sangat terburu-buru. Ala kadarnya. Belum sempat diurapi, diminyaki seperti layaknya yang lain. Nah, ketika hari Paskah minggu-minggu paginya sudah lewat hari Sabat, ya, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome, tiga-tiganya ini perempuan. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome. Salome ini nama perempuan. Ya, nama cowoknya itu Salomo. Nama perempuannya Salome. Itu seperti Tono, tadi Pastor Philip menjelaskan tentang ini. Kalau Tono itu ada Tini. Gitu ya. Ada Budi, ada Budiwati. Ya ini maksa namanya. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, jadi itu hari Minggu pagi. Pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Duduk di sebelah kanan, mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Ini malaikat maksudnya. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi Yesus sebelumnya sudah ngomong, aku akan mendahului kamu sesudah aku bangkit di Galilea. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada siapa? Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, ada 3 rema yang Anda bisa bawa pulang. Ini akan menjadi rema Paskah bagi saudara yang perlu Anda pertimbangkan lewat pelajaran ini. Saudara perhatikan di ayat pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kapan mereka beli rempah-rempah? Kurang lebih ya. Kalau pagi-pagi mungkin gak ada yang buka. Jadi sebelum minggu pagi, tapi sesudah hari Sabat. Jadi kurang lebih Sabtu malam. Ya Sabtu malam di atas jam 6 sore itu hari Sabat sudah selesai. Mereka beli rempah-rempah yang ketika saya selidiki ternyata rempah-rempah untuk mengurapi jenazah atau mayat pada zaman itu sangat mahal. Mereka beli rempah-rempah supaya besok paginya pada waktu matahari terbit, mereka itu berencana pergi ke kubur untuk meminyaki
jenazah atau mayat dari Yesus yang pada waktu Yesus mati diturunkan dari mana? Diturunkan dari salib. Puji Tuhan ada seseorang yang memberikan kuburnya. Itu adalah orang kaya. Ditaruh di situ. Saya percaya itu terjadinya cepat karena sebentar lagi itu hari Sabat. Sangat buru-buru. Yesus dikafani, pokoknya dikafani di itu, tapi belum sempat dibalsam atau diurapi, dirempah-rempahi. Pertanyaannya, tujuannya apa? Kenapa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta ibu yang bernama Salome itu pergi? Sederhana Bapak Ibu. Tujuannya simpel, itu adalah sebuah tindakan kasih. Mereka ingin membalsam, mereka ingin memberikan rempah-rempah kepada pribadi Yesus yang mereka kasihi. Tapi yang menjadi luar biasa adalah, saudara, yang jadi pertanyaan adalah, ini saudara, di mana murid-murid? Coba, di mana murid-murid? Saya mau kasih tahu backgroundnya. Kenapa di sini nggak ada murid-murid? Bahkan mereka bertanya begini, coba perhatikan ayat yang ketiga. Munculkan ayat ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Kenapa kok mereka berkata satu kepada yang lain, mereka bertiga itu? Sebetulnya kitab Padanan yang lain itu mencatat ada satu orang lagi yang bernama Yohana. Jadi yang datang itu perempuan semua, Bapak Ibu. Mereka saling ngomong satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kami? Kenapa mereka ngomong begitu? Karena batunya gede banget. Sehingga mereka bertiga atau berempat, mereka bahu-membahu pun, mereka tahu bahwa kekuatan mereka nggak sanggup menggulingkan batu. Tadi sempat Pastor Philip ngomong bahwa Maria Magdalena itu gede badannya. Ya, bahkan dikatakan Maria Magdalena itu sempat waktu Yesus menampakkan diri, waktu kuburnya kosong dia tanya, ya, yang dikiranya tukang taman tapi itu Yesus. Di mana engkau letakkan Yesus? Aku tunjukkan kepadaku, aku akan mengangkatnya. Berarti ini sebetulnya, ini perempuan gagah perkasa loh saudara. Mampu ngangkat mayatnya Yesus. Tapi semampu-mampunya, sekuat-kuatnya, mereka berempat, itu batu gede banget. Sehingga mereka itu bergumam. Satu sama lain, siapa nanti yang gulingkan batu? Yang jadi pertanyaan, di mana 12 rasul itu? Memang satu orang sudah bunuh diri, namanya Yudas. Paling tidak, di mana 11 sisa murid-muridnya itu? Di manakah mereka? Mana Petrus? Mana Yohanes? Saya mau kasih tahu backgroundnya, Bapak Ibu. Kondisinya pada waktu itu mencekam. Yesus itu ditangkap, diadili, digantung di atas kayu salib, mati pada hari Jumat jam 3. Setelah itu buru-buru dikubur. Lalu apa yang terjadi? Coba kita buka satu ayat ya, Matius 27. Matius 27 ayat 62. Matius 27 ayat 62. Saya tunggu ayatnya keluar, ini ayat tambahan. Kalau agak lama tolong dimaafkan. Matius 27 ayat 62. Kalau sudah muncul kasih jempol Bapak Ibu. Keesokan harinya, sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, yaitu Yesus maksudnya, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit.
Jadi mereka itu sebetulnya percaya loh saudara. Karena itu perintahkan untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak nanti murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia dan mengatakan kepada rakyat ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga, tentara-tentara Romawi. Pergi, jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Jadi kondisinya itu mencekam, lalu kuburan itu dijaga oleh prajurit Romawi. Kalau Anda jadi murid Yesus, itu prajurit yang diperintahkan membunuh Yesus. Nah kalau Anda sebagai murid-murid datang ke situ ketemu penjaga, apa yang terjadi? Keluar dari rumah, menampakkan diri, itu mencekam saudara. Satu ayat lagi. Yohanes 20 ayat 18. Bukan Yohanes 20 ayat 16. Maaf. Sebentar. Oke, Yohanes 20. Kita baca ayat 19, bukan 18. Yohanes 20 ayat 19. Kalau sudah muncul kasih saya respon. Yes. Oke, thank you. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, perhatikan, berkumpullah. Jadi ini hari Minggu ini, hari Minggu ini. Hari Minggu itu hari pertama seperti hari Senin bagi kita. Jadi hari Minggu itu hari kerja setelah hari Sabat. Ya, jadi Anda harus ngerti. Jadi ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu itu hari pertama. Kalau kita hari pertama minggu ini adalah Senin. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena apa saudara? Mereka takut kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Sampai sini. Jadi Anda harus tahu kondisinya pada waktu itu, waktu Yesus mati. Setelah Yesus mati itu kondisinya mencekam. Rasul-rasul, murid-murid Yesus, pada waktu Yesus ditangkap, itu semuanya melarikan diri. Termasuk Petrus yang kuar-kuar, mati pun aku mau. Termasuk Yohanes itu melarikan diri, walaupun akhirnya dia waktu Yesus disalib, dia bersama dengan beberapa perempuan itu sempat datang. Ya, lalu Yesus ngomong sama ibunya, ibu inilah anakmu. Dengan kata lain, dia ngomong sama Yohanes, ini itu anakmu. Jadi Yohanes ada pada waktu itu, waktu Yesus disalib. Tapi waktu Yesus ditangkap, Yohanes pun lari. Bahkan Alkitab mengatakan, ya mereka itu zaman dulu itu kan pakai pakaian itu modelnya kayak mungkin sarung atau dan sebagainya. Itu waktu lari itu copot. Sehingga Yohanes itu larinya, maaf ya, telanjang. Terbirit kocar kacir semua murid-murid Yesus. Yesus mati, kuburannya dijaga. Terus mereka itu ngumpulnya hari pertama, hari Minggu, hari Paskah itu. Ngumpulnya pun ngumpet-ngumpet dengan pintu terkunci. Karena mereka takut sama orang Yahudi. Di sini menjelaskan kenapa kok mereka tidak pergi ke kubur. Why? Takut, katakan takut. Anda jangan menghakimi ya. Wah murid-murid Yesus ini gitu aja kok takut. Kalau Anda hidup di zaman itu, saya percaya Anda sudah pindah kota. Mereka masih tinggal di kota. Mungkin Anda sudah pindah kota lebih dulu. Itu mencekam saudara. Mereka ketakutan. Disinilah yang membuat saya itu kagum sama 3 perempuan ini. Mereka itu menurut Anda apakah ada rasa takut? Saudara, ada. Tapi apa yang mengalahkan rasa takut mereka? Sederhana. Mereka cinta sama Yesus. Mereka itu takut.
Bahkan mereka itu mereka itu bahkan beli rempah-rempah itu mahal. Mereka pergi pun gak ditemenin sama yang laki-laki. Mereka tetap pergi. Yang kedua, mereka pergi dengan kegalauan. Nanti itu siapa yang gulingkan batu bagi kita? Tapi tetap mereka melangkah. Pertanyaannya waktu saya renungkan ini, kenapa kok mereka tetap melangkah? Sederhana. Karena cinta atau karena kasih kepada Yesus. Poin pertama yang perlu Anda pelajari, ini bisa jadi poin bagi Anda. Jangan biarkan ketakutanmu menghentikanmu datang kepada Yesus. Jangan izinkan ketakutanmu menghentikanmu untuk mengasihi Yesus. Katakan amin. Saudara, pesan Paskah yang Tuhan taruh dalam hati saya, bertumbuhlah di dalam mengasihi Tuhan. Semua orang dicinta sama Tuhan. Bapak Ibu, di tempat ini semuanya rata. Anda datang terlepas apapun dosamu, seberat apapun dosamu, kalau Anda datang kepada Yesus, Yesus memandangmu dengan Yesus memandang orang di sebelahmu, gak akan pernah berbeda. Yesus mencintaimu tanpa syarat. Tidak ada satupun yang kita itu bisa lakukan untuk menghentikan kasihnya kepada kita. Gak ada satupun yang bisa atau yang gak bisa saudara lakukan, yang bisa membuat kasih Tuhan itu berhenti. Dengan kata lain, kita semua hari ini, termasuk Anda yang live streaming, siapapun saudara, saya mau hari ini jadi penyambung lidahnya Tuhan. Tuhan betul-betul mencintaimu dan untuk Anda lah, untuk kita lah Yesus mati. Betul-betul Bapa itu mencintai kita sampai gak menyayangkan putranya, yaitu pribadi kedua dari Tritunggal yang esa itu. Diserahkan mati bagi kita. Dan matinya itu bukan mati didor begitu aja. Tapi matinya itu disiksa pelan-pelan. Tahukah saudara, penyalipan itu adalah hukuman yang paling terkutuk dan paling kejam. Karena apa? Orang yang disalib itu matinya pelan-pelan. Gak bisa langsung mati. Tapi sakitnya bukan main. Penderitaannya itu bukan main. Makanya mending orang itu langsung didor gitu mati langsung. Cepat. Tapi ini betul-betul matinya itu dibikin pelan-pelan supaya dia merasakan penderitaan semuanya. Yesus mati itu syarafnya sakit semua, dia dipaku di sini. Gak bisa bernafas, untuk nafas aja dia harus angkat dirinya, itu luar biasa sakitnya. Tapi gak mati. Gak mati-mati. Selama berapa jam itu saudara? Makanya ada orang itu bisa lebih dari 12 jam digantung begitu, tapi nggak mati. Makanya hukuman salib itu lebih kejam daripada sekedar Anda langsung dibunuh. Pertanyaannya, kenapa kok Yesus mau melakukannya? Sederhana, karena dia mencintai kita, terlalu mencintai kita. Ada amin. Kita semua itu dicinta Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Kalau memang kita itu sadar bahwa kita dicinta Tuhan, sekarang bagian kita real deal-nya adalah harusnya itu cinta yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu harus menghasilkan sebuah drive untuk Anda itu punya kerinduan untuk mencintai dia kembali. Katakan amin. Kalau enggak, kekristenanmu kayaknya ada sesuatu yang kayaknya enggak fit. Ada something yang enggak pas. Kayak iman, kayak kereta itu enggak masuk di relnya gitu. Ada orang itu, aku dicinta sama Tuhan, aku dicinta, aku bermegah di dalam cintanya Tuhan dalam hidupku. Sekalipun aku jatuh, dia tetap mencintaiku. Itu kebenaran. Betul. Sekalipun kita gagal jatuh,
Dia akan mengasihi kita. Katakan amin. Tapi kalau kita ini nggak beranjak dari situ, kita dicinta Tuhan, bermegah di dalam cintanya Tuhan, sekalipun aku jatuh, tapi Tuhan tetap cinta, itu benar. Tapi kalau Anda nggak melihat cintanya Tuhan itu membuatmu punya drive untuk hidup berkenan mencintai Dia, nggak lagi jatuh bangun dalam dosa terus, tapi Anda muncul kerinduan untuk mencintai Dia kembali, pasti ada sesuatu yang kayaknya falas gitu loh. Kayak Anda nyanyi sebuah lagu tapi kok nadanya nggak masuk. Harusnya cintanya Tuhan, kalau Anda betul-betul tahu bahwa Anda dicinta Tuhan, yang normal itu adalah pasti muncul sebuah kerinduan untuk Anda mencintai Dia kembali. Katakan amin. Makanya Yesus ngomong dalam Yohanes 14, kalau engkau mengasihi aku, berarti orang yang mengasihi Tuhan itu diperhitungkan Tuhan. Katakan amin. Orang yang mengasihi aku, berarti ada orang yang tidak mengasihi aku, kata Yesus. Sekalipun Tuhan mengasihi dia. Saya ulangi ya. Yesus ngomong begini, Yohanes 14, coba kita lihat aja ayatnya. Yohanes 14 ayat 15, perhatikan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus ngomong kalau ada orang yang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Berarti ada orang yang sekalipun dikasihi Tuhan, tapi dia nggak mengasihi Tuhan. Dan buktinya apa? Dia nggak menuruti perintahku. Tapi dia dicinta Tuhan nggak? Dicinta. Tapi dia bertumbuh nggak di dalam mengasihi Tuhan? Tidak. Bapak Ibu, saya ngomong begini bukan berarti saya sudah sempurna. No. Paulus pun ngomong, aku tidak berkata-kata seolah-olah aku sudah mencapainya. Tapi ini yang aku lakukan. Aku berlomba-lomba di dalam iman. Aku arahkan, pusatkan energiku untuk apa yang ada di depanku. Supaya aku memperoleh hadiah sorgawi. Katakan amin. Saya ngomong begini, saya nggak bisa mengukur, menghakimi, saya lebih mengasihi Tuhan ketimbang Anda. Nggak bisa. Saya juga nggak bisa ngomong, saya sudah mengasihi Tuhan dengan sempurna. Enggak. Tapi ini, kalau imanmu ada di track yang benar, waktu Anda dicinta Tuhan, Anda akan mengikuti Yesus. Dan Anda akan punya sebuah kerinduan dan sebuah tekad, Tuhan, aku mau bertumbuh mengasihimu. Katakan amin. Tidak ada orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, tapi semua orang bisa bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau Anda itu dalam hidupmu itu cuman fokusnya cuman ini. Aku puas, aku dicinta Tuhan. Aku puas, aku dicinta Tuhan. Tapi jatuh bangun dalam dosa. Nggak taat, jatuh. Tapi waktu jatuh, aku dicinta Tuhan. Benar, dicinta Tuhan, benar. Tapi pakailah itu untuk bangkit, katakan amin. Bukan Anda pakai itu dicinta oleh Tuhan, kasih karunia itu untuk Anda terus menerus di dalam kubangan. Jatuh bangun di dalam dosa. Halo amin. Harusnya Anda pakai kasih Tuhan itu, aku gagal hari ini tapi aku percaya kasih karunia-Nya ada padaku. Dia mengasihi aku. Pakailah itu untuk Anda bertumbuh melangkah untuk mengasihi Tuhan. Bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Katakan amin. Dicinta Tuhan, dicinta oleh Tuhan, itu adalah keputusan Tuhan. Tapi mencintai Tuhan adalah keputusan kita. Katakan amin. Dikasihi Tuhan, itu adalah keputusan Tuhan, pilihannya Tuhan. Coba kalau Anda tanya, kenapa sih kok Tuhan mengasihi kita? Itu pertanyaan gak bisa dijawab tuh saudara. Kenapa kok Tuhan mengasihi kita? Kita tahu Tuhan mencintai kita, tapi pertanyaannya, kenapa kok Tuhan mengasihi kita itu? Why? Itu gak terjawab loh saudara.
itu karena dia memilih untuk mencintai kita. Katakan amin. Bukan karena kita layak, bukan karena kita statusnya lebih tinggi daripada hewan, no. Tapi karena itu pilihan Tuhan, dia mencintai kita. Jadi kita dicintai Tuhan, itu adalah pilihan Allah. Tapi mengasihi Tuhan, itu adalah pilihan kita. Katakan amin. So, lebih baik kita hari ini bersama-sama, Tuhan, Yesus Engkau sudah bangkit. Aku mau lihat, aku mau contoh seperti mereka. Mereka itu bayar harga untuk beli rempah-rempah. Yang kedua, mereka itu diliputi ketakutan yang sama dengan murid-murid. Tapi mereka tetap bangun pagi-pagi, bawa rempah-rempah, datang ke kubur. Resikonya apa? Ada penjaga. Bayangkan nanti kalau tentara-tentaranya gimana? Kalau belum pergi, belum cabut. Yang kedua, ketemu orang Yahudi, gimana ini? Nanti bisa ditangkap, bisa dibunuh. Mereka juga punya ketakutan yang mencekam. Ketiga, sampai di situ, siapa yang gulingan batu, kita nggak kuat. Tapi mereka tetap pergi juga, sederhana. Apa motifnya? Satu, mereka mengasihi Tuhan. Halo, amin. Bapak Ibu, tahukah ada yang namanya anak kesayangan dan ada yang namanya anak kesukaan. Apa bedanya? Kita semua ini adalah kesayangan Tuhan. Katakan amin. Kita ini biji matanya. Tuhan itu cinta mati sama kita tanpa syarat. Tapi anak kesukaan itu beda. Bukan karena Tuhan pilih kasih. Tapi dari antara semua anak kesayangan ini, Tuhan cinta semuanya. Tapi ada anak yang bikin Tuhan itu tersenyum. Ada anak yang bikin Tuhan itu bangga. Ada anak yang dari semua anak-anak yang Tuhan sayang, ada anak yang Tuhan itu bisa kasih kepercayaan. Itulah anak kesukaan. Katakan amin. Anda punya anak, yang siapa yang orang tua punya anak? Anda pasti cinta semuanya. Pasti. Katakan amin. Pasti cinta itu semuanya cinta karena itu anak saudara. Tapi dari semua anak saudara ada yang bikin hatimu pedih. Tapi kalau ditanya, sayang nggak? Sayang setengah mati. Tapi ada yang bikin hatinya pedih. Dari antara anak-anak ini semuanya ada cinta. Tapi nggak semua Anda bisa percaya. Kasih kepercayaan. Betul nggak? Nah, siapakah orang yang bisa Anda kasih kepercayaan bukan sekedar cinta? Itu orang-orang yang mengasihimu dengan cara apa? Mereka lakukan tanggung jawabnya, mereka taati perintah saudara, mereka anak-anak yang taat, mereka anak-anak yang tahu menyenangkan hati orang tuanya. Ada amin? Seluruh jemaat GMS, berbanggalah dengan kasih Tuhan dalam hidupmu. Tapi jangan berbangga terus tanpa Anda bertumbuh kembali mengasihi Tuhan. Karena ada orang-orang yang dibedakan sama Tuhan di area kepercayaan. Bedanya di mana? Tuhan temukan ada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ambil komitmen, yuk mulai hari ini. Kita semua termasuk saya. Tuhan, di tahun ini aku mau bertumbuh mengasihi Tuhan. Orang yang sayang, gak ada yang namanya hitung-hitungan. Bagi orang yang sayang melakukan perintah Tuhan, itu gak berat. Pastor Philip ngomong, love is never heavy. Orang yang cinta, gak akan yang namanya hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Anda jatuh cinta sama seseorang, pacar saudara minta dibeliin es krim, tapi beli es krimnya di Malaysia. Kalau Anda tergila-gila cinta, pergi ke Malaysia itu gak berat. Halo, amin. Yang lagi pacaran gak usah aneh-aneh, minta pacarnya beliin es krim di Malaysia. Kejauhan. Saya capek, saya kan sering cerita toh, anak terakhir saya itu suka tiap hari nagih saya main bola. Saya suruh nendangin bola, dia jadi goalkeepernya. Minimal setengah jam. Every day. Kemarin pagi sudah main bola tuh saya harus jemput Pastor Philip. Karena saya kurang tidur, kecapean, pulang itu kecapean. Mau persiapan khotbah sepanjang hari ini. Ditagih lagi minta.
setengah jam. Papa capek nak, papa mau persiapan, tunggu besok aja ya. Besok ya. Pokoknya dia nagih-nagih besok, papa soalnya mau persiapan besok ya. Begitu saya sudah makan malam apa dan sebagainya, saya naik ke atas, waktu mau persiapan saya tunda. Ayo main 15 menit aja ya. Udah, seneng dia main 15 menit. Ya, waktunya sudah habis saya kasih timer kan. Ya udah deh, papa tambahin 15 menit lagi. Why? Kenapa? Berat, saya capek. Belum persiapan lagi. Tapi kenapa saya melakukannya? Sederhana. Saya cinta soalnya. Makanya tak tambahin 15 menit. Walaupun berat, tapi kalau itu cinta, nggak berat. Katakan amin. Saya dulu khotbah 5 kali, itu kaki rasanya sudah pulang itu rasanya kepengen dipijit. I tell you, hari ini kalau Anda mau tanya, loh kok Fuji kalau khotbah 7 kali capek gimana? Waktu Natal kemarin 14 kali nyambung 2 hari berturut-turut. I tell you, tahu nggak rahasia saya kenapa saya khotbah nggak capek? Yang pertama, saya lakukan ini not for money. Nggak ada unsur uangnya. Saya lakukan ini, lebih baik kalau saya mau cari duit, saya khotbah keliling aja ke gereja-gereja, enak. Di sini saya nggak dapat PK. Saya tiap minggu lebih baik di sini khotbahnya sekali aja di GMS. Yang lain saya khotbah-khotbah di gereja lain, enak. Dapat uang. No, saya nggak lakukan not for money. Tapi saya melakukannya karena saya cinta. Pertama, aku lakukan karena aku mencintai Tuhan. Yang kedua, saya lakukan karena saya cinta jemaat. Yang ketiga, tepuk tangan bagi Tuhan ya. Yang ketiga, saya melakukan karena saya cinta. Saya cinta untuk melayani. Saya melakukan ini karena sukacita, joy. Kalau Anda sukacita, tadi guyonan, mau nambah ibadah jam 9 malam, gimana menurut Anda? Khotbah 8 kali. Kalau ada sukacita, nggak berat saudara. Kalau Anda cinta sama Tuhan, nggak ada yang berat. Nggak ada hitung-hitungan melayani, aduh apa, hitung-hitungan. Ya memberi bagi Tuhan itu kayaknya kok pakai berdebat segala, no. Makanya goalnya kita ini adalah, kalau Anda adalah murid-murid Yesus, bertumbuhlah mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, yang pertama apa saudara? Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu mencari Yesus. Mengasihi Yesus. Yang kedua, coba kita lihat ayat yang kedua. Kita balik ke ayat kedua. Dan pagi-pagi ayat yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita di pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah apa saudara? Terguling. Sampai di sini. Catat baik-baik poin yang kedua. Tuhan itu mengerjakan apa yang Anda khawatirkan dengan cara yang Anda tidak sangka. Kalau hatimu itu ada di track yang benar, Anda itu mengasihi Tuhan, Anda datang karena Anda mengasihi Dia, Anda itu bertumbuh di dalam kasih, Bapak Ibu, Anda itu bertumbuh fokus kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan atau kehendak Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan itu akan pelihara kehidupanmu. Sehingga hari ini, kalau Anda punya kekhawatiran, kita itu sering khawatir akan apa sih? Kita itu sering khawatir untuk sesuatu yang di masa depan. Betul ya? Khawatir kita mau makan apa, khawatir nanti kita punya anak, kita bisa pelihara anak kita enggak. Khawatir nanti kalau anak kita masuk sekolah, kita punya dananya enggak. Kalau anaknya sudah gede, khawatir nanti kalau anaknya sekolah luar negeri ada duitnya enggak. Kalau anaknya sudah sekolah, kita khawatir nanti calon mantunya kayak gimana. Betul enggak? Nanti bisa punya duit enggak untuk pestakan. Kita khawatir tentang sesuatu yang di masa depan.
Tapi saya percaya kalau hidup kita itu ikut Yesus, apa yang Anda khawatirkan itu, Bapak Ibu, tiba pada saat waktunya tiba, ternyata Tuhan sudah bereskan. Mereka itu galau tentang dua hal. Yang pertama, masih ada penjaga nggak di situ? Prajurit Romawi yang menjaga supaya itu batu tetap disegel, jangan sampai ada yang curi, nanti kalau dicuri, nanti ngakunya ini bangkit. Nanti dia sangka penyesatannya lebih hebat. Yang kedua, jadi kalau pertama, kalau ada penjaganya mereka bisa ditangkap. Yang kedua, mereka nggak mungkin diizinkan membuka kubur itu. Mereka galau. Yang kedua, kalaupun nggak ada penjaga, siapa yang bantu kita gulingin batu ini loh? Ternyata waktu sampai di situ, kalau Anda baca Alkitab yang lain, yang buka batunya itu malaikat. Menurut Anda, malaikat itu buka batu, pintu kubur itu untuk siapa? Bukan untuk Yesus, saudara. Karena Yesus waktu bangkit itu tubuhnya tubuh kemuliaan, bisa nembus. Gak perlu digulingkan itu kubur. Kubur itu pintunya digulingkan itu demi kita. Demi perempuan-perempuan itu, demi murid-muridnya. Supaya bisa disaksikan bahwa di dalam kubur itu isinya kosong. Bukan untuk Yesus, karena Yesus bisa tembus. Yesus itu sudah tubuhnya tubuh kemuliaan. Ada amin? Walaupun bisa diraba loh sama Yohanes. Tapi itu sudah tubuh kebangkitan. Bukan lagi tubuh kemanusiaan Yesus. Dari sini kita bisa tahu, kalau kita ini motifnya mengasihi Tuhan, apa-apa kita dahulukan Tuhan. Makanya benar loh kata firman Tuhan yang kita anggap klise. Kalau engkau mencari kerajaan Allah dan mencari kebenaran dari kerajaan Allah itu, semuanya itu Tuhan yang bereskan. Katakan amin. Janganlah engkau khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Apa yang kau khawatirkan tentang masa depan, ternyata waktu Anda sampai di situ Tuhan sudah bereskan semuanya. Kalau hatimu benar. Ternyata waktu mereka sampai di situ penjaganya udah gak ada. Penjaganya udah lari ketakutan. Gara-gara apa? Malaikat datang. Itu di Yohanesan, di kitab Matius dijelaskan di situ. Anda bisa baca itu di Lukas. Ada satu penjelasan mereka itu terkejut. Mereka itu rebah. Mereka itu sampai ketakutan itu sampai hampir mati. Katakan ketakutan hampir mati. Tapi bedanya sama 3 perempuan itu. Perempuan itu juga kaget lihat malaikat. Mereka juga takut, terkejut. Tapi malaikat itu berkata apa? Jangan takut. Ini loh bedanya. Di dalam hidup ini ada perbedaan antara orang yang ikut Yesus dengan orang yang tidak. Kalau orang gak ada Yesus, dapat masalah, itu seperti kayak hampir mati. Putus asa itu kayak gak ada kekuatan lagi yang membangkitkan dia. Tapi anak Tuhan sama-sama terkejut, sama-sama takut. Tapi ada kekuatan, ada kuasa yang mampu menghibur dia dan membangkitkan lagi. Jangan takut. Kamu mencari Yesus yang dari Nazaret kan? Dia sudah gak ada. Lihat kuburnya, sudah kosong. Inilah tempat dia membaringkan dia. Bedanya anak Tuhan dan bukan anak Tuhan adalah, kalau kita alami keputusasaan, yang satu itu gak ada lagi kekuatan yang bisa membangkitkan dia, seperti hampir mati. Tapi kalau anak Tuhan, selalu ada suara, selalu ada kekuatan yang menguatkan kita kembali, menghibur kita, membangkitkan kita. Katakan amin. So, jangan khawatir Bapak Ibu. Kekhawatiran itu menurut Alkitab tidak menambah sehasta pun di dalam jalan hidup kita. Dengan kata lain, kekhawatiran itu tidak produktif, tidak berguna. Yang ada, kekhawatiran itu membuat masalah kita tampak lebih besar daripada seharusnya. Coba lihat ya, semakin Anda khawatir tentang sesuatu, semakin tambah gede dari yang seharusnya. Tapi kalau Anda itu mengucap syukur, ya Anda serahkan itu ke tangan Tuhan, Bapak Ibu, Anda akan melihat Tuhan itu menjadi lebih besar seperti yang seharusnya.
Katakan amin. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Bersyukur, sederhana. Bersyukur tidak membuat Tuhan lebih gede, enggak. Bersyukur itu, ini loh, Anda pernah lihat pakai teropong, lihat bintang atau lihat bulan? Waktu Anda pakai teropong, apakah membuat bulan lebih besar? Enggak, bulan itu tetap gede. Tapi waktu kita pakai teropong, yaitu pujian dan penyembahan, ucapan syukur, kita ini bisa melihat bulan seperti seharusnya. Waktu kita memuji Tuhan, itu enggak membuat Tuhan lebih gede. Memuji Tuhan itu lebih bergunanya bagi kita, supaya kita bisa melihat Tuhan seperti ukuran yang sebenarnya, walaupun enggak, waktu kita pakai teropong itu enggak melihat bulan ukuran sebenarnya, tapi lebih besar daripada yang kita lihat sebelumnya. Pujian itu memperbesar cara kita memandang Tuhan. Semakin khawatir, Anda semakin memperbesar masalah. Tengok kanan kiri, jangan khawatir. Tuhan sudah bangkit. Amin. Malaikat berkata, jangan takut. Yesus yang kamu cari itu sudah bangkit. Amin. Ayat 1 poin yang terakhir. Coba kita buka sama-sama ayat yang ke berapa tadi? Kita baca sekarang di ayatnya yang ke-4. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, lihat. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, yang gak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah. Katakan kepada murid-muridnya. Dan kepada siapa? Kepada Petrus. Lihat, Petrus itu dicatat spesifik. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Poin ketiga, catat baik-baik. Kegagalan itu bukan akhir. Katakan kegagalan bukan akhir. Tuhan punya tugas di balik kegagalanmu. Coba lihat. Perempuan ini datang ke sana untuk meminyaki atau merempah-rempahi mayat Yesus. Menurut Anda berhasil atau gagal? Saya mau tanya. Halo? Kita tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Why? Yesus sudah bangkit. Sudah gak perlu dibalsam. Gak perlu dirempah-rempahin. Tapi Tuhan itu baik. Sebetulnya, Bapak Ibu, Maria Magdalena ini sebetulnya punya kesempatan sebetulnya untuk meminyaki Yesus. Tapi kesempatan itu diambil oleh Maria yang lain yang punya adik namanya Marta dan Lazarus. Sudah pernah tahu ya? Mereka itu tepat waktu mereka mengurapi Yesus persis sebelum Yesus mati. Waktu itu dicibir Maria, kakak Lazarus dan kakak Marta ini dicibir sama siapa? Yudas dan murid-murid yang lain. Untuk apa pemborosan ini? Kan uang 300 dinar itu upah 1 tahun kerja. Itu nilai yang sangat mahal, saudara. Ini kan bisa dikasih untuk orang-orang miskin. Itu kalau dirupiahkan sekarang, itu 150 jutaan. Untuk sebuah parfum minyak narwastu yang mahal. Bapak Ibu, dipecahkan gitu aja, Yesus diminyaki. Ya, ada yang kitab Injil yang lain ngomong itu diminyaki dari kepala, ada yang ngomong itu dari kaki. Itu beberapa penulis itu melihat sudut pandangnya beda, tapi itu saling melengkapi, bukan kontradiktif. Berarti Yesus itu diurapi seluruh tubuhnya, lalu Yesus ngomong, enggak apa-apa, Yesus sendiri membela. Biarkan ia melakukan itu, karena ia mempersiapkanku untuk penguburanku. Berarti memang Yesus tahu bahwa waktu dia diturunkan dari salib,
Gak bakal ada orang yang sempat meminyaki dia, makanya dia diminyaki dulu sebelum dia naik ke salib. Untuk mempersiapkan dia untuk dia dikubur. Jadi Maria Magdalena telat. Dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu, melayani Tuhan itu privilege. Setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk Anda melayani Tuhan itu berharga karena belum tentu Anda punya waktu atau punya kesempatan di masa depan. Setiap kali ada kesempatan untuk Anda bisa berkontribusi memberi bagi pekerjaan Tuhan, lalu Anda sibuk berdebat, nanti memberi itu nanti dimakan sama oknum-oknum pendetanya, nanti begini, lalu berdebat-berdebat. Bapak Ibu, itu adalah kesempatan, itu privilege. Tuhan itu gak butuh pelayanan kita atau uang kita. Sebetulnya Tuhan itu gak butuh kita untuk memenangkan dunia ini, gak perlu. Untuk menangkan seluruh kota Surabaya, atau kota Jakarta, atau memenangkan Indonesia. Gampang. Malaikat turun aja di Bundaran HI, diliput oleh seluruh televisi nasional. Ngomong, malaikat itu bikin tulisan di awan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Udah bertobat semuanya, udah gak perlu kita nginjil. Gak perlu. Tuhan bisa, tapi Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk kita itu bisa partake atau kita ini bisa berkontribusi di dalam pekerjaannya. Tuhan itu cari-cari alasan untuk memberkati kita atau untuk memberikan kita upah, katakan amin. Tuhan bisa kirim malaikat, tapi Tuhan itu mau pakainya kita. Menggandeng kita untuk melayani. Jadi kalau ada kesempatan untuk melayani, itu privilege karena belum tentu itu bisa balik. Belum tentu kesempatan itu dikasih. Makanya selama kita punya tenaga, Bapak Ibu saya melayani. Kalau saya cerita tentang saya itu bukan mengagungkan saya ya. Tapi inilah prinsip yang saya jalani. Dari sejak saya lahir baru, tahun 97, 98. Bagi-bagi undangan, saya punya naik motor, saya bagi sendirian ribuan. Ribuan itu sampai saya pusing. Ketika bubaran sekolah itu saya pusing saudara. Tapi saya berikan, saya dulu pelayanan gak langsung khotbah. Saya antar jemput jiwa-jiwa, bawa ibadah pagi, ibadah pelajar pagi, saya jemputin, ibadah, lalu saya baptisin orang, dari ibadah 1, 2 sampai malam saya baptis. Kadang malam itu cuma 1 orang. Ini salah satunya dia ini yang saya baptis, masih kecil. 1 orang, jadi saya harus jelasin baptisan air itu gimana. Lalu 1 orang dulu itu kolam baptisannya dalam. Jadi kedinginan, kadang baptis itu kedinginan. Pagi, siang, malam saya baptisin antar jiwa-jiwa. Saya gak tugasi mimbar. Saya tugasnya itu antar jemput jiwa-jiwa. Saya balikin lagi lalu balik ke gereja lagi. Saya tugas baptisan air. Saya baptisin, bahkan malam itu cuma 1, 2 orang. Saya layani satu-satu. Saya punya prinsip, selama saya masih muda, saya ngomong, saya punya power, tenaga. Aku berikan power. Saya dulu kuat saudara. Pagi sampai malam itu gak minum, gak makan. Melayani Tuhan, jangan ditiru ya. Nanti kalau ginjalmu bermasalah. Tapi saya dulu muda itu kuat banget. I give my youth untuk melayani. Karena apa? Begitu lewat, masa berlalu. Saya sudah gak muda lagi. Kesempatan gak bisa kembali loh. Kalau hari ini Tuhan buka kesempatan untuk Anda melayani, layani. Karena dunia ini sekarang arusnya cepat, arusnya kencang. Begitu Anda terseret arus duniawi, begitu Anda hilang 10 tahun dah berlalu. Loh aku di mana ini? Kalau Anda gak radikal sekarang, melayani Tuhan belum tentu kembali. Maria Magdalena gak dikasih kesempatan sama sekali untuk bisa ngurapi Yesus. Kesempatan itu sudah diambil sama Maria yang satu. Itu gak bisa kembali. Harusnya Maria Magdalena sebelumnya itu punya banyak kesempatan. Tapi sekalipun gagal. Di balik kegagalannya Maria Magdalena, coba lihat. Ternyata Tuhan itu memberikan privilege
kalau hatimu mengasihi Tuhan, sekalipun dulunya Anda pernah gagal, Maria ini dapat privilege, Tuhan berkenan sama Maria, walaupun Maria nggak dapat kesempatan membalur Yesus, tapi dialah orang pertama yang menyaksikan Yesus bangkit. Bukan rasul-rasul, bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi Maria. Siapa Maria? Maria ini adalah perempuan yang pernah dirasuk 7 roh setan yang dilepaskan oleh Yesus. Maria ini hidupnya rusak, saudara. Maria Magdalena ini. Hidupnya itu rusak. Dia melewatkan satu kesempatan, membalur Yesus. Dia nggak dapat kesempatan, tapi kalau orang yang mencintai Tuhan, hatinya itu motifnya mau sayang sama Tuhan. Anda gagal nggak apa-apa, tapi di balik kegagalanmu, engkau punya tugas baru. Katakan amin. Dia dapat privilege saksi mata pertama. Saudara, wanita pada zaman itu nggak dianggap. Customnya orang Yahudi pada zaman itu, wanita nggak boleh ngomong. Wanita itu kalau cerita nggak dianggap valid ceritanya. Jadi sebetulnya kalau Tuhan memilih saksi pertamanya itu Maria Magdalena, sebetulnya rugi. Coba kalau Kaisar atau Pilatus yang menyaksikan, kan lebih mantep, betul nggak? Lah kok malah Maria Magdalena, perempuan lagi. Saudara, di situ Anda harus ngerti, yang dapat kepercayaan itu adalah orang yang mengasihi, terlepas apa backgroundnya, apa gendernya. Tuhan itu bisa memilih yang lemah, yang tidak bijaksana, yang tidak berhikmat menurut dunia. Apa yang bodoh, dipakainya menjadi alat. Katakan amin. Maria dapat kesempatan kedua. Diberikan tugas baru, dapat privilege menjadi saksi kebangkitan nomor 1, saudara. Yaitu Maria Magdalena. Bahkan saking privilege-nya, Yesus ngomong begini. Ini di padanan kitab yang lain. Yesus itu datang, Maria, kamu cari siapa? Maria masih kira Yesus tukang taman, saudara. Tunjukkan siapa, di mana Yesus. Langsung ditegur, Maria. Langsung dia lihat. Langsung dia berkata, Rabuni. Yesus langsung ngomong, jangan sentuh aku. Karena aku belum pergi kepada Bapa. Sementara aku akan pergi kepada Bapa, dan sekarang tugasmu adalah ngomong sama yang lain, nanti aku akan jumpai di Galilea. Jadi even Jesus itu belum pergi ke Bapa, tubuhnya gak boleh disentuh. Betul-betul fresh, baru aja bangkit, saudara. Orang yang mencari Tuhan, mencintai Tuhan, selalu jodoh dengan ini. Dengan privilege-privilege ini. Jadi hari ini, Bapak Ibu, kalau Anda mencintai Tuhan, mau bersungguh-sungguh mencintai Tuhan, kalau dulunya Anda itu pemakai narkoba, dengar baik-baik. Your mess will be your message. Tuhan akan pakai kekacauanmu, hidupmu yang hancur karena narkoba itu, dipakai untuk menjadi kesaksian bagi pemakai-pemakai narkoba, bahwa Tuhan hidup, karena hidupmu berubah. Katakan amin. Kalau dulu engkau terjebak dalam dosa tertentu, hari ini kosongkan neraka, khususnya kepada orang-orang yang paling tidak punya masalah yang sama. Kalau rumah tanggamu sempat goyang, hancur dan pulih, entaskan, pulihkan banyak rumah tangga. Engkau punya tugas baru, bersaksi bagi Yesus. Kalau engkau pendosa dicinta Tuhan, ini waktunya gereja Tuhan bangkit, jangkau banyak orang-orang yang hidupnya hancur dan berdosa, bawa mereka kepada Kristus. Dan itu adalah tugas kita. Katakan amin. Engkau bukan masa lalumu, Tuhan punya tugas yang baru bagimu. Tutup Alkitab kita, mari kita bangkit berdiri.